Mempelajari materi hipnosis prainduksi memiliki beberapa manfaat dan tujuan, di antaranya yang pertama itu ada memahami konsep dan prinsip hipnosis. Nah, mempelajari materi ini akan membantu seseorang dalam memahami secara lebih dalam atau mendalam tentang hipnosis, bagaimana cara kerjanya, dan prinsip-prinsip dasar yang melibatkan aspek psikologis dan fisiologis. Nah, yang kedua ada meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, hipnosis prainduksi ini melibatkan teknik komunikasi yang efektif. Nah, dalam mempelajarinya, seseorang akan belajar secara berkomunikasi dengan baik, mempraktikkan keterampilan mendengar aktif, serta memahami lebih dalam tentang cara memberikan panduan dan instruksi secara efektif. Nah, yang ketiga ada mengelola stres dan kecemasan. Nah, dalam mempelajari hipnosis prainduksi, seseorang juga akan belajar teknik relaksasi yang efektif untuk mengatasi stres dan kecemasan. Teknik-teknik ini dapat membantu individu untuk mengurangi gangguan mental, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, yang berikutnya ada meningkatkan kemampuan kreatif. Nah, pemahaman dan penguasaan terhadap hipnosis prainduksi juga dapat meningkatkan kemampuan kreatif seseorang. Beberapa teknik hipnosis dapat digunakan untuk memperluas pemikiran kreatif dan menggali sumber daya kreatif yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar. Nah, berikutnya membantu dalam pengelolaan rasa sakit. Nah, hipnosis prainduksi ini juga dapat digunakan untuk membantu mengurangi rasa sakit atau mengelola rasa sakit kronis. Nah, beberapa teknik hipnosis dapat membantu individu dalam meredakan rasa sakit dengan memanfaatkan kekuatan pikiran dan sugesti yang positif. Nah, yang berikutnya itu ada tujuan dari pembelajaran materi hipnosis prainduksi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hipnosis dan teknik-teknik yang terlibat dalam prosesnya. Dengan menguasai materi ini, seseorang dapat mengaplikasikan teknik-teknik hipnosis secara efektif dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pengelolaan stres dan kecemasan, pengembangan kreativitas, dan pengelolaan rasa sakit. Mempelajari materi di pening atau pengembangan diri memiliki manfaat dan tujuan yang beragam. Di antaranya yang pertama, memperdalam pemahaman diri. Mempelajari materi di pening dapat membantu seseorang memahami secara lebih mendalam tentang dirinya, apa yang diinginkannya, dan bagaimana menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Hal ini dapat membantu mereka mengenal diri mereka sendiri dengan lebih baik dan memperkuat kepercayaan diri. Nah, yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip di pening dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan mempelajari dan menerapkan teknik-teknik di pening, seseorang dapat mencapai rasa damai, bahagia,
dan puas dengan hidupnya. Nah, yang berikutnya mengatasi stres dan kecemasan. Nah, materi di pening sering kali memberikan teknik-teknik pengelolaan stres dan kecemasan yang efektif dengan mempelajari dan mengamalkan teknik relaksasi visual, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, seseorang dapat mengatasi stres dan kecemasan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal. Nah, materi di pening juga sering kali mencakup pelajaran tentang keterampilan komunikasi yang efektif dan cara berinteraksi dengan orang lain. Dengan mempelajari dan menguasai keterampilan ini, seseorang dapat meningkatkan hubungan interpersonal, baik itu dalam konteks pribadi atau profesional. Nah, yang berikutnya meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan. Nah, dengan mempelajari materi di pening, seseorang dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan mereka. Nah, mereka dapat mengembangkan minat, bakat, dan keahlian mereka yang mungkin terabaikan sebelumnya. Nah, selain itu, mereka juga dapat mempelajari strategi untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan keberhasilan dalam pekerjaan. Nah, yang terakhir, menemukan tujuan hidup. Nah, mempelajari di pening dapat membantu seseorang menemukan tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Nah, dengan menggali lebih dalam tentang nilai-nilai keinginan dan ambisi mereka, nah, mereka dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu dari mempelajari materi di pening adalah mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan hidup yang lebih memuaskan. Nah, selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih tinggi, serta mengatasi stres dan kecemasan. Nah, baik, yang berikutnya adapun harapan yang saya inginkan di kemudian hari, yaitu setelah mempelajari atau menyelesaikan mata kuliah hipnosis dan NLP. Nah, saya berharap dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan dalam berbagai bidang, dan saya berharap dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya dengan mengikuti seminar, konferensi, dan pelatihan-pelatihan terkait hipnosis dan NLP. Nah, dengan menjaga diri saya tetap terinformasi mengenai perkembangan terbaru dalam bidang ini, yaitu di bidang hipnosis dan NLP. Nah, saya dapat terus mengembangkan diri saya secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih baik kepada klien dan orang-orang di sekitar saya. Nah, pada akhirnya harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah hipnosis dan NLP ini adalah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membantu orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga orang tersebut tidak merasa terbebani oleh hal-hal lain
yang sering membuat orang tersebut stres dan lain sebagainya. Nah, dalam penerapan ini memiliki teknik-teknik melalui penerapan teknik-teknik hipnosis dan NLP. Nah, saya ingin menjadi seseorang yang dapat berperan aktif dalam membantu orang untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai potensi terbaik mereka. Nah, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan sejahtera tanpa adanya tekanan yang lain. Nah, jadi seperti itulah harapan saya dalam mata kuliah hipnosis dan NLP. Nah, jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.